Setiap kali bulan Ramadan datang, ada satu ibadah malam yang selalu dirindukan kaum muslimin, sholat tarawih. Suasana masjid yang penuh, lantunan ayat Al-Quran, dan kebersamaan dalam ibadah menjadi ciri khasnya. Namun, tahukah kita bagaimana sebenarnya sejarah sholat tarawih bermula? Pada masa awal Islam, sholat tarawih dikenal dengan nama Qiyam Ramadan. Kisah ini bermula pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Pada tahun kedua setelah hijrah, Rasulullah suatu malam keluar ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat malam. Awalnya beliau sholat sendirian, namun seorang sahabat melihat beliau dan ikut bergabung. Tidak lama, beberapa sahabat lain pun ikut sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam berikutnya Rasulullah kembali sholat di masjid. Kali ini jumlah jamaah bertambah. Berita itu menyebar cepat di kalangan kaum muslimin. Hingga pada malam ketiga, semakin banyak orang datang, bahkan dari berbagai kabilah ingin ikut sholat bersama Rasulullah. Namun ketika malam keempat tiba, para sahabat telah berkumpul dan menanti, tetapi Rasulullah tidak keluar dari rumah. Beliau memilih sholat di rumahnya. Setelah sholat subuh, Rasulullah menjelaskan alasannya. Beliau mengetahui semangat umatnya yang begitu besar dalam beribadah, tetapi beliau khawatir jika Qiyam Ramadan yang hukumnya sunnah itu akhirnya diwajibkan oleh Allah. Rasulullah tidak ingin ibadah itu menjadi beban. Sejak saat itu, selama masa hidup beliau, Qiyam Ramadan lebih banyak dilakukan secara pribadi atau dalam kelompok kecil, bukan berjamaah besar secara rutin setiap malam. Setelah Rasulullah wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, tradisi tersebut tetap berlangsung seperti sebelumnya. Kaum muslimin sholat malam sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat dan fokus menjaga stabilitas umat membuat praktik itu tidak berubah. Perubahan besar justru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Suatu malam di bulan Ramadan, Umar melihat kaum muslimin di Masjid Nabawi sholat dalam kelompok-kelompok terpisah. Ada yang sendiri, ada yang berkelompok kecil. Melihat keadaan itu, Umar berpendapat akan lebih baik jika mereka disatukan di bawah satu imam, agar lebih tertib dan memperkuat persaudaraan. Beliau kemudian menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih berjamaah. Langkah Umar ini bukanlah menciptakan ibadah baru. Ia hanya menghidupkan kembali praktik yang pernah dilakukan Rasulullah selama beberapa malam, dengan pertimbangan bahwa kekhawatiran diwajibkannya ibadah itu sudah tidak ada lagi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejarah ini kita belajar dua hal besar. Rasulullah menunjukkan kasih sayang dengan tidak memberatkan umat, sedangkan Umar bin Khattab menunjukkan kebijaksanaan dalam mempersatukan umat melalui ibadah berjamaah. Hingga hari ini, sholat tarawih menjadi salah satu ibadah paling dirindukan di bulan Ramadan. Ia bukan sekadar sholat malam, tetapi simbol kebersamaan, kekhusyukan, dan upaya menghidupkan malam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.